Gimana, Nak? Kamu betah tinggal di sana? Iya, betah, Mah. Alhamdulillah, Mama ikut senang kalau kamu betah. Itu artinya anak Mama baik-baik aja. Maaf, Mah, aku harus bohong. Sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Aku malu jujur sama Mama. Karena dia laki-laki pilihanku yang aku pilih untuk menjadi suamiku. Mah, kok kaki aku nggak bisa digerakin ya? Astagfirullah. Badan kamu juga demam, Nak. Kita ke rumah sakit ya. Mas, aku sakit dan harus rawat inap. Emang kamu sakit apa? Aku nggak bisa jalan, Mas. Dan kata dokter, pembungkus saraf aku rusak. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Oh, Nak, suamimu kamu kabarin nggak kalau kamu masuk rumah sakit? Sudah, Mah. Kok dia nggak datang ke sini jengukin kamu? Dari kamu masuk rumah sakit sampai kamu mau keluar dari rumah sakit, kok nggak ada pedulinya? Tanya-tanya kabar juga nggak ada. Mah, besok aku mau pulang ke rumah. Makasih ya, Mah, udah merawat aku selama ini. Sampai aku bisa jalan lagi. Iya, sama-sama, Nak. Besok kamu pulang naik apa? Naik travel, Mah. Loh, kamu nggak dijemput suamimu? Enggak, Mah. Katanya dia lagi sibuk di toko. Jujur, Nak, Mama kecewa sama suami kamu. Udah, nggak usah dipikirin ya, Mah. Aku udah terbiasa mandiri. Insya Allah aku baik-baik aja. akhirnya kamu pulang juga. Mana mas-masmu? Untuk apa, Mas? Aku cuma pengen ayam bakar yang masih utuh. Tapi keluargamu malah sibuk membagikan makanan sisa acara kita kemarin. Terus juga, uang amplop dari tamu undangan kemarin, kok mamamu ambil setengahnya? Oh, itu mamaku pakai buat ngelunasin sisa bayaran acara pernikahan kita, Mas. Harusnya uang itu semuanya buat kita. Kok malah diambil sih sama mama kamu? Yaudah, hari ini aku mau pulang ke rumahku. Kamu siap-siap. Sekarang kamu istriku, jadi kamu harus ikut suamimu. Aku minta uang amplop acara kita kemarin. Emangnya Mas mau beli apa? Mau beli mie. Malam ini aku undang teman-temanku ke sini buat party. Apa? Tapi Mas, itu kan minuman haram. Minuman itu jamu buat aku, biar tubuhku tetap sehat dan semangat kerja. Aku benar-benar terkejut dengan sikap suamiku. Karena aku tak pernah melihat anggota keluargaku terbiasa dengan minuman seperti itu. Ini istrinya Brian ya? Aku sumpahin kamu gak akan bahagia sama dia. Loh, kamu siapa? Tiba-tiba kok nyumpahin orang? Aku Sonia, mantannya Brian. Asal kamu tahu, aku udah tunangan dan udah mau nikah sama dia. Kita juga udah tidur bareng. Tapi hadirnya kamu ngerusak semuanya. Maaf ya, dari awal aku nggak tahu kalau Brian udah punya tunangan. Yang aku tahu, dia udah putus sama pacarnya karena pacarnya selingkuh. Kamu nggak tahu aja, dia emang jago bohong dan playing victim. Ayi, ada sepupu aku pengen kenalan sama kamu. Boleh nggak aku kasih WA kamu? Duh, ntar dulu deh. Aku agak risih kalau kasih nomor WA aku ke orang yang belum aku kenal. Oh, gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Hai Ayi, aku Brian, sepupunya Sela. Maaf, chat lewat DM. Boleh kenalan nggak? Oh, iya boleh. Salam kenal. Ayi, maaf kalau aku lancang. Dari awal niatku serius ke kamu. Kamu mau nggak nikah sama aku? Hah? Nikah? Duh, maaf ya, aku belum siap. Kita juga kan baru kenal. Oke deh kalau gitu, aku tunggu kamu sampai kamu siap nikah sama aku. Ayi, kapan kamu nikah? Teman-temanmu di sini semua udah pada nikah dan punya anak loh. Kamu aja yang belum. Jangan terlalu pilih-pilih, ntar jadi perawan tua. Kesel banget sama omongan tetangga itu. Gimana Ayi, kamu udah siap belum nikah sama aku? Karena muak dengan omongan tetangga tadi, aku pun berpikir untuk menerima lamaran dari lelaki ini, yang setiap harinya dia selalu mengajakku untuk menikah. Baiklah, tapi beri aku waktu 6 bulan untuk mengenal kamu dan keluargamu ya. Alhamdulillah, akhirnya. Iya, oke kalau gitu. Nak, kamu yakin dengan pilihanmu ini?
Kalau boleh jujur, sebenarnya Mama kurang srek sama calon suamimu. Insya Allah, aku yakin, Mah. Selama 6 bulan aku kenal dia dan keluarganya, nggak ada yang aneh-aneh kok, Mah. Semuanya baik-baik aja. Loh, Mas, kamu kenapa? Kok kayak marah? Mandi pun kamu malah pergi ke rumah Sela, sepupumu. Lihat, aku udah hamil nih. Biar kamu panas, sekalian aku liatin foto USG bayiku. Kamu juga mau diceraikan ya sama suamimu? Kasian banget deh kamu. Habis dia ceraikan kamu, dia nikahin aku. Dan aku bakal jadi ratu di rumah kalian. Aku bisa beli apapun semauku setelah sah jadi istri suamimu. Tapi aku harap mulai sekarang kamu hemat-hemat deh. Ya kali hemat-hemat. Punya suami kaya kok harus hemat. Justru aku bakal makin boros kali. Tapi sayangnya mulai besok calon suamimu itu bakal berhenti kerja. Dia juga bakal keluar dari rumah. Karena rumah itu bukan haknya. Surat cerai yang dia kirim ke aku, itu artinya dia juga siap jatuh miskin. Karena selama ini dia cuma numpang hidup sama aku. Wanita murahan kayak kamu gak usah menghayal terlalu jauh. Kamu bilang mau jadi nyonya ya? Yang ada, kamu bakalan jadi gembel bareng calon suamimu itu. Mbak, Mama lagi kritis. Mbak diminta keluarga Mama untuk datang ke sini. Maaf Ayi, bukannya aku nggak mau ke sana. Tapi aku nggak punya uang untuk ongkos ke sana. Ayi, aku dengar Mama kamu udah meninggal. Ini Mbak transfer uang 1 juta untuk kalian. Maaf ya, Mbak nggak bisa takziah ke sana. Kemarin kamu bilang nggak bisa ke sini karena nggak punya uang. Tapi kenapa setelah Mamaku tiada, kamu bisa transfer uang ke kami? Maaf Mbak, uangnya aku balikin. Mbak, rumah ini mau kita jual untuk pembagian harta warisan. Apa? Tapi aku minta setengah dari penjualan rumah ini ya, untuk ganti biaya renovasi dan bagian dari anak aku. Maaf Mbak, nggak bisa. Sertifikat rumah ini udah jadi atas nama almarhum mamaku, bukan atas nama almarhum bapakku lagi. Kamu nggak ada bagian sedikit pun. Anakmu juga anak di luar nikah, jadi nggak berhak dapat warisan sepeser pun. Iya, dan sekarang saatnya kamu angkat kaki dari rumah ini. Ai, kamu ada uang 500.000 nggak? Cicilan iPhone aku jatuh tempo besok. 5 hari lagi aku bakal balikin kok uangnya. Waduh, maaf ya nggak bisa bantu. Aku juga lagi pas-pasan. Maaf ya. Kamu loh sama tetangga sering bagi-bagi sembako. Aku pinjem loh, bukan minta. Ya beda lah. Sama tetangga itu kan sembako urusan makanan. Itu mah kebutuhan pokok. Soalnya urusan makanan nggak bisa ditunda. Ini juga nggak bisa ditunda loh. Aku malu kalau besok debt kolektornya kesini. Kamu kok tega banget sih sama aku? Kalau kamu butuh beras sama telur, aku ada. Kesini malah ku kasih, nggak usah pinjam. Tapi kalau uang beneran deh, aku ngepas banget buat pegangan. Minta maaf banget ya. Ya udah, kamu ini bener-bener paket komplit ya. Udah nggak punya uang, nggak punya hati lagi. Kalau aku paket komplit, kamu paket combo. Udah nggak punya uang, nggak tahu diri, nggak punya malu lagi. Jangan langsung dimakan, dinginkan dulu nasinya. Nanti lidah anakmu jadi putih-putih karena ikutan panas asinya. Itu ikannya jangan dimakan, nanti asimu amis. Kamu makan tempe aja. Tapi Bu, aku udah lapar banget, mumpung anak aku lagi tidur. Sabar dulu, paling bentar aja kok itu dinginkannya. Alhamdulillah, nasinya udah dingin. Duh, lapar banget. Makan dulu atau susuin dulu ya? Anakmu nangis itu loh, kok dibiarin aja? Cepat susuin. Coba aja dari tadi aku makan aja itu nasinya walau masih panas. Pasti aku bisa makan dengan tenang dan pas anakku bangun aku nggak kelaparan. Coba searching tentang semua aturan yang ibu bilang tadi tentang ngerawat bayi.
Benarkah jika ibu menyusui, makan nasi panas akan menyebabkan lidah bayi menjadi putih-putih? Jawabannya meyakinkan banget, rasional dan mudah dimengerti. Pinter banget nih aplikasinya, berbasis AI, bisa bantu jawab semua pertanyaan, bisa bantu translate bahasa, dan udah bisa generate image juga loh. Kayak gini nih. Tolong buatkan gambar ikan goreng di atas piring bersama nasi dan sambal. Tuh kan keren banget. Kalian pasti penasaran apa nama aplikasinya ini. Kalian langsung cek aja, namanya ada di kolom komentar. Dan aplikasi ini udah tersedia di App Store dan Play Store secara gratis dan tanpa batas penggunaan juga. Ya ampun, itu kok kempes banget kayak nggak ada asinya. Iya, pasti kamu susah makan ya. Padahal tiap hari ibuku sediakan makanan loh buat kamu. Kamunya aja yang cerewet sama makanan. Kamu kalau nggak tahu apa-apa dan belum pernah ngerasain lahiran, nggak usah ikut komentar. Siapa yang nggak pengen makan? Aku mau makan malah dilarang, harus begini begitu dulu. Nggak boleh makan ini dan itu. Akhirnya aku nyusuin dalam keadaan perut kelaparan. Aku stres, akhirnya asi aku jadi seret. Gitu aja stres, lemah banget. Iya, nggak bersyukur banget diurusin sama mertua. Suatu saat kamu juga akan merasakan gimana stresnya habis lahiran dengar semua komentar dari ibu atau mertua kamu. Loh Manda, kok anak kamu dikasih sufor? Iya nih kak, asi aku kering. Oh ya, padahal anakmu baru umur 6 bulan kan ya? Iya, padahal aku udah usahain makan penambah asi, tapi tetap aja seret dan akhirnya jadi kering. Oh, gitu ya. Bisa jadi faktor stres nggak sih? Alhamdulillah, walaupun asiku sempat seret waktu itu, tapi aku bisa lulus mengasihi, bahkan sampai anak umur 3 tahun.